Laki mendongak ke atas. Matanya melotot melihat seseorang yang memanggilnya. "Angkel?" Laki langsung memeluk Lukas dengan erat yang dibalas pelukan sayang juga. Lukas mencium puncak kepala Laki. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Lukas. "Bermain bola," jawab Laki, melepaskan pelukan menatap Lukas dengan polos. Lukas mengerutkan dahinya. "Hei, kafe ini tempat untuk makan dan minum, tidak ada untuk bermain bola," ucap Lukas. "Jika Angkel tahu, mengapa bertanya?" jawab Laki tersenyum menggoda. Lukas menghembuskan nafas kesal. Ia dipermainkan oleh makhluk kecil di depannya. Oke, kau menang kali ini," ucap Lukas, membuat Laki tertawa. Lukas tersenyum sambil melihat ke sekeliling. "Kau sendirian lagi?" tanya Lukas. "Tadi tidak, sekarang pun tidak," jawab Laki cepat sambil menyentuh area mata Lukas. Namun tampaknya Lukas tak masalah dengan tangan kecil Laki yang menempel di wajahnya. "Apa maksudmu?" tanya Lukas. "Tadi aku ditemani Mami, sekarang aku ditemani dirimu, jadi aku tidak sendirian, Paman." Laki menatap mata biru Lukas yang sama sepertinya. Anak pintar. "Jadi di mana mamimu sekarang?" tanya Lukas. "Toilet," jawab Laki cepat sambil berusaha mendekati Lukas. "Angkel, matamu sangat biru," ucap Laki takjub melihat mata Lukas secara dekat. "Benar-benar biru." Lukas tersenyum. "Yah, matamu juga sangat biru." Laki menyentuh area di mata Lukas. "Mami bilang mataku seperti mata dediku juga," ucap Laki. Sekarang aku mengerti dari mana kau dapatkan mata birumu itu. Dedimu mewariskan mata yang indah untukmu. "Yah, Mami sangat suka melihat mataku," ucap Laki sambil meraba area matanya. "Apakah karena matamu seperti mata dedimu?" "Benar," jawab Lukas dengan yakin. "Yes, kau benar, Paman." Laki tertawa lebar. Lukas tersenyum mengelus rambut lebat milik Laki. "Lalu di mana dedimu sekarang?" tanya Lukas. "Mami bilang Dedi sedang sibuk dengan bisnisnya," jawab Laki. Kau pasti sangat kesepian," ucap Lukas sambil mengelus pipi Laki. Laki dengan cepat menggeleng. "Tidak, sudah ada Mami dan Angkel yang menemaniku saat ini." "Iya kan, Mami?" ucap Laki menatap seseorang di belakang Lukas. Lukas berbalik dan melihat sosok wanita yang berdiri di belakangnya. Wanita yang berambut hitam dan memiliki lensa coklat. Lukas terdiam sesaat. Ia seperti melihat sosok lain di dalam diri wanita itu. Dan wanita itu tampak melototkan matanya kaget melihat Lukas dan Laki. "Bella?" ucap Lukas tanpa sadar. Bella membeku menatap Lukas. Ingin rasanya Bella memeluk sosok yang sangat ia rindukan saat ini. Dan tanpa sadar mulutnya menjawab, "Ya," tanpa disuruh. Bella langsung menggigit kuat bibirnya, berusaha menahan diri agar tak mengeluarkan apapun lagi. Lukas tampak melototkan matanya melihat balasan dari Bella. Mencoba tersadar, Lukas menutup matanya. Entah mengapa, wanita di depannya tampak seperti kekasih pujaannya yang hilang tanpa kabar selama 3 tahun ini. Lukas kembali membuka matanya dan menatap wanita di depannya. Dan benar, wanita ini seperti sosok yang sangat dicintai dan dirindukan Lukas. Namun dari fisik mereka sangat berbeda. Bella yang dicintainya memiliki rambut pirang yang cerah serta mata biru yang indah seperti warna langit yang cerah di siang hari. Dan wanita di hadapannya memiliki rambut hitam lebat seperti Laki serta mata coklat yang gelap. Benar-benar berbeda jauh sekali. Lukas mencoba menahan perasaannya. "Nama Anda Bella juga?" tanya Lukas sambil tersenyum manis.
Bella terpukau. Senyuman dulu yang dirindukannya kembali muncul di hadapannya tanpa diminta. Bella dengan ragu mengangguk. "Nama yang sama dengan orang yang kucintai," ucap Lukas pelan, namun masih bisa didengar oleh Bella. Lukas tersadar bahwa Bella masih berdiri, dan bangku yang disediakan hanya 2, sedangkan bangku lain sudah penuh diisi dengan pelanggan. Langsung saja Lukas berdiri. "Ah, silakan duduk, aku akan pindah ke tempat lain," ucap Lukas. Namun tangan kecil laki menarik ujung baju Lukas. "Tidak, tetap di sini paman. Mami, pangku aku," ucap laki mengangkat tangannya meminta di pangku. Bella menuruti permintaan laki, dan saat ini Lukas dan Bella tampak saling berdekatan satu sama lain. Bahkan siku mereka bersentuhan tak sengaja karena tempat yang lumayan sempit. Bella tersenyum canggung, begitu juga Lukas yang mengelus, tengkuknya malu tanpa sebab. Laki tampak tersenyum manis melihat Lukas dan Bella. Lukas yang merasa arti senyuman laki mencoba mencairkan suasana. "Anda memiliki anak yang sangat baik dan pintar," ucap Lukas sambil mengelus pipi laki lembut. Bella kaget mendengar ucapan Lukas. Kalian sudah saling kenal?" tanya Bella. Lukas mengangguk. "Ya, aku..." "Paman, Laki turun dari pangkuan Bella dan berjalan mendekati Lukas. Mengangkat tangannya, Lukas yang paham langsung memangku laki. Bella terdiam melihat laki yang memeluk Lukas seperti membisikkan sesuatu. Sia-sia sudah usaha Bella menyembunyikan laki. Kini Lukas dan laki sudah saling kenal tanpa ia tahu. Mungkin ini sebagai teguran dari Tuhan yang telah menjauhkan laki dan Lukas. Namun bagaimanapun, ikatan mereka tetap terjalin tanpa disengaja. Dan lihat sekarang, Lukas dan laki tampak saling tertawa di sampingnya, membisikkan sesuatu. Tanpa sadar, Bella tersenyum. Mungkin ia tak bisa menyembunyikan laki lagi, dan biarlah ia bertemu dengan Lukas walaupun hanya sebentar. Janji yang baru saja dibuatnya bersama laki tadi sudah terlaksana dengan baik. Saat ini mereka satu keluarga berada dalam kafe ini. Tanpa menunggu waktu yang lama untuk membuktikan janjinya yang ia buat tadi, Bella bernafas lega. Setidaknya janjinya sudah terbayar lunas pada hari ini juga. Daham Bella merasa diacuhkan oleh Lukas dan laki. Lukas dan laki langsung menatap Bella, lalu keduanya saling bertatapan dan mereka terkekeh sambil menutup mulut. "Hei, apa yang kalian tertawakan?" tanya Bella penasaran. Laki dan Lukas menggeleng kompak, tak ingin memberitahu Bella sebuah rahasia mereka. "Mami," panggil laki sambil terkekeh. Uncle bilang Mami sangat "Hei, kau berjanji tidak berbicara hal yang aneh tadi," ucap Lukas berbisik, sedangkan laki tertawa lebar berhasil mempermainkan Lukas. "Oh, siapa namamu?" tanya Bella mencoba bersikap biasa. "Lukas Turn Edison, kau bisa memanggilku Lukas," ucap Lukas menyodorkan tangannya. "Oke Lukas, aku Bella Carlotte." Bella membalas sambutan tangan Lukas. Mereka terdiam beberapa detik dengan berbagai pertanyaan yang memenuhi otak mereka saat ini. Lukas tersadar dan langsung melepaskan tangannya. Bella tersenyum gugup menyadari kebodohannya yang terlena pada jabatan tangan Lukas. "Apa kau sudah menikah?" tanya Bella berpura-pura tidak tahu. Sejujurnya, dengan kegiatan menyamar ini, Bella memiliki keuntungan, yaitu menggali informasi mengenai kehidupan Lukas sekarang, dan mungkin saja Lukas mau menjawabnya dengan jujur. Tapi melihat pribadi Lukas yang dingin pada orang lain, mungkin percuma menanyakan hal itu. Padahal mereka baru saling mengenal. "Sudah," jawab Lukas ragu, membuat Bella melototkan matanya. Tak menyangka Lukas mau berbicara mengenai kehidupan pribadinya. "Tapi istriku sudah pergi meninggalkanku 2 tahun lalu. Yah, kecelakaan tragis," ucap Lukas tersenyum.
Bella menutup mulutnya. Cat, wanita baik itu sudah pergi. Bella tak menyangka akan mendengar hal menyedihkan ini. Maafkan aku tak bermaksud membuatmu sedih, ucap Bella bersalah. Tidak masalah, kejadian itu sudah berlalu. Lukas tersenyum, mengambil rubik laki yang masih acak. Lalu, apa kau orang baru di sekitar sini? Tanya Bella kembali. Laki tampak diam di pangkuan Lukas dan melihat tangan Lukas yang sibuk mengobrak-abrik rubik laki. Lukas tersenyum, tak menatap Bella, namun fokus pada rubik mainan laki. Aku berasal dari Chicago. Aku hanya menetap di sini selama 1 minggu untuk mengurus perusahaan Dedi, ucap Lukas. Oh, begitu. Pasti kau melihat banyak perbedaan di Chicago dan Inggris, ucap Bella tersenyum melihat wajah Lukas dan laki yang sangat serius terhadap rubik mainan. Yah, kota ini sangat tenang, berbeda dengan Chicago, benar-benar sibuk setiap waktu, ucap Lukas sambil memberikan rubik yang sudah tersusun pada warna yang sama kepada tangan laki, yang diterima dengan wajah kaget laki, tak menyangka akhirnya rubik miliknya bisa tersusun. Aku teringat sesuatu, ucap Bella mencoba mencari informasi lain. Apa itu? Tanya Lukas menatap Bella tepat di matanya, sedangkan laki tampak mengobrak-abrik rubiknya dan mencoba menyusunnya lagi. Bella tersenyum menatap ke arah lain, tak mau menatap mata yang disukainya. Aku mendengar seorang model yang terkenal dari Chicago, namanya Bella juga sama denganku. Aku jadi merasa mirip dengannya. Haha, ucap Bella terkekeh. Lukas masih setia menatap Bella. Yah, mirip, ucap Lukas pelan namun dapat didengar oleh Bella. Bella melirik Lukas melalui ekor matanya. Model itu menghilang selama 3 tahun dan itu benar-benar menggemparkan seluruh dunia, terutama diriku yang juga menjadi fansnya. Aku benar-benar terpukul saat kehilangannya, ucap Bella dengan wajah berpura-pura sedih. Lukas tersenyum. Aku sama sepertimu, dan yah, dia orang yang kucintai. Bella menatap Lukas kaget. Kau kekasihnya? Tanya Bella berpura-pura. Lukas menggeleng. Tidak, tapi aku sangat mencintainya. Kau tahu, kami tak sengaja bertemu, dan saat itu aku benar-benar jatuh cinta padanya. Lukas tersenyum tulus mengingat saat-saat dia dan Bella bertemu. Bella yang melihat senyum Lukas teranyuh sesaat. Kenapa? Maksudku, kenapa kau langsung jatuh cinta padanya? Tanya Bella penasaran. Lukas menatap ke atas langit-langit kafe. Dia berbeda dan sangat galak. Dia selalu memukulku dengan keras dan menjambak rambutku jika kesal, ucap Lukas terkekeh. Bella yang mendengar itu sedikit kesal. Ya, walaupun yang diucapkan Lukas benar adanya. Tapi entah mengapa hal itu membuatku semakin menyukainya. Ketika dia kesal padaku, ketika dia marah padaku, dan ketika dia tersenyum, seakan-akan dia menunjukkan semua dirinya padaku tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lanjut Lukas membuat semu merah di pipi Bella sedikit muncul. Dan sifat dia yang seperti itu membuatku menyukainya. Aku akan benar-benar mencintainya sampai akhir hidupku, ucap Lukas tulus, membuat Bella menggigit bibirnya. Merasakan bersalah telah membuat Lukas menderita dengan kepergian dirinya. Sayang sekali dia sudah menghilang sekarang, ucap Bella sedih. Tidak, dia tidak menghilang. Dia tetap tumbuh di dalam hatiku dan di pikiranku. Walaupun dia tidak ada di sampingku, tetapi aku selalu membayangkan diriku bersamanya selalu, ucap Lukas tulus. Bella merasakan hatinya menghangat. Dia benar-benar sangat dicintai oleh laki-laki di depannya ini. Dan saat ini dia masih bisa berbohong di hadapan orang yang dicintai mengenai jati dirinya. Bella menunduk merasa bersalah. Lukas yang melihat Bella menunduk langsung tersadar.
"Ah, maafkan aku yang tiba-tiba bercerita panjang lebar padamu," ucap Lukas tak enak. Bella langsung mengangkat wajah dan tersenyum menatap Lukas. "Tidak masalah, aku senang mendengarnya," ucap Bella tulus. "Angkal, aku bisa menyelesaikannya," ucap Laki tiba-tiba sambil menunjukkan mainan Rubiknya yang sudah tersusun dengan warna yang pas. "Wow, anak pintar," ucap Lukas langsung mencium kedua pipi Laki. "Anakmu benar-benar menggemaskan, kau beruntung memilikinya," ucap Lukas memeluk Laki dari belakang dengan erat, membuat Bella tersenyum. "Yah, kalian sangat menggemaskan," ucap Bella tanpa sadar. Lukas melongo. "Hah?" Bella langsung menutup mulutnya. "Ah, lalu apa kau sudah mempunyai anak dari istrimu?" tanya Bella kembali. "Belum, aku sama sekali tidak menyentuhnya, dan aku juga jujur padanya, aku mencintai wanita lain," ucap Lukas yang membuat Bella menatapnya kaget. Lukas tersenyum melihat reaksi kaget Bella. "Kau pasti berpikir ingin memukulku, kan? Yah, bagaimana lagi? Aku hanya mencintai Bella Flores," ucap Lukas tersenyum menatap Bella. Bella membalas senyuman Lukas. "Kuharap kau mendapatkan kebahagiaan nantinya," ucap Bella tulus. Lukas hanya mengangkat bahunya seakan berkata, "Siapa tahu." Bella menatap ke arah luar kafe. Tampak langit sudah berwarna jingga yang menandakan bahwa hari sudah sore. Dan benar saja, jam di tangan Bella sudah menunjukkan pukul 5.30 sore. "Ah, Laki, ayo kita pulang. Hari sudah mulai sore," ucap Bella berkemas sambil menatap Laki yang mengangguk setuju. "Ah, boleh aku mengantar kalian?" ucap Lukas cepat, membuat Bella berhenti berkemas dan menatap Lukas. "Tentu saja," ucap Bella tersenyum, membuat Lukas juga tersenyum lebar. Bersambung.